Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami di Sejarah Misteri. Dan sekarang kita berada di daerah Kampung Melayu. Dan sekarang saya udah berada bersama narasumber. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, awal mulanya ini usaha kosong itu dari tahun berapa ya Pak? Kira-kira Kurang lebih 2005-an nih, 2003 2005. 2005. Iya. Ya kalau nggak, iya kalau segitu deh. Oke. Nah, dulu nih ditempatin oleh siapa kalau boleh tahu? Ditempatin namanya nggak tahu, kok orangnya kenal, masih ada di sini. Terus ini dijual juga sebelumnya dengan debat polisi sama Ambon. Oh, seperti itu. Di sisi lain tuh ada yang menang, dijual Oh, sama dokter, dibeli. Kalau nggak salah dengar begitu sayanya. Saya kan taunya deket gitu, pas kejadian di situ saya ada di situ gitu. Dari pas kejadian itu saya dikasih amanat sampai sekarang itu. Tadinya ini berbentuk rumah, sekarang jadi begini udah. ini udah berapa tahun gak kurus nih ya? Kira-kira 15 tahun. 15 tahunan ada kurang lebih deh. Sampai seperti ini aja. Ini. Makanya orang-orang tuh pada bingung kenapa si Yasin nggak mau dikontrakin, karena sisi lain saya nggak dapat izin dari dokter. Mungkin Bang Jambul ada yang mau ditambahin pertanyaan? Ini kan menarik banget ya Mas Dika ya. Kalau kita tanya sama bapaknya, menarik banget sama Bapak Yasin. Saya jadi terpikiran gini Mas Dika, kenapa sih asal muasalnya nih bisa Pak Yasin yang memang berperanan di sini nih gitu, orang yang diamanatin ya Pak ya, tepatnya kalau bisa dilihat kayak gitu. Mungkin Bapak bisa cerita untuk asal muasalnya nih. Ya, asal muasalnya saya itu pedagang kopi. Yang sebelumnya itu, yang sekarang jadi BBG itu, saya dagang kopi di situ. Nah, ada seorang dokter itu nanya, pemilik kopi ini siapa? Saya Pak. Dokter itu bilang, tolong saya nitip-nitip ya rumah yang mana Pak? Saya bilang itu rumah yang kemarin kejadian. Oh nggak, saya nggak tahu. Oh, dokter itu nggak tahu dalam kejadian itu. Ya udah, saya bilang, mau gimana lagi Pak? Emang saya dagang di sini ya, saya mesti ngeliatin. Saya emang udah jalur saya di sini keamanan. Dulu kan sering-sering ngeliat gitu, dagang sembari jaga-jaga. Kalau jadi apa-apa, emang saya di sini emang dulu banyak kejadian apa-apa sepanjang jalan ini gitu. Kejadian apa-apa? Kejadian Bisa dijelasin Pak? Rampok, jambret, pokoknya itu. Penodongan apa gitu. Nah ini sampai sekarang tuh amanat saya masih dipegang sama dokter, dipercaya sampai sekarang. Alhamdulillah saya itu masih dipercaya sama dokter gitu. Untuk jaga tempat ini gitu ya, Tempat ini. Pak, ini kan udah posisinya tuh udah banyak pohon-pohon kayak gini ya. Tapi kalau kita boleh tahu nih Pak, apa namanya? Emang tadinya nih bangunan tadinya apa? Terus dan mau dijadikan apa gitu, sehingga tiba-tiba sampai kayak gini gitu Pak. Awalnya sih rumah ini bagus. Ini rumah yang paling elit. Rumah yang paling elit. Dia punya ubinnya aja itu marmer. Di dalamnya ada kolam semua tuh. Ada semua. Nah, makanya jadi begini nih. Awalnya pada diambilin sama pemulung apa gitu kan. Nah, jadi dokter punya niatan mau dibangun, jadi begini terbelang-kalai. Tadi ini rumah bagus ini, paling bagus nih rumah. Fotonya udah saya hapus aja semua. Tadi ini rumah yang paling bagus, ini doang, udah nggak ada lagi. Dia punya bahannya apa semua juga paling bagus. Itu marmer, katanya marmer zaman dulu, kalau dipoles lagi lebih bagus lagi tuh di bawah. Itu marmer. Kata orang-orang sih teraso, tapi kalau kata orang-orang ini dioles lagi jadi bagus gitu. Orang kagak tahu aja di sini gitu.
Pokoknya di rumah ini paling bagus deh, paling top pokoknya. Kamar aja kurang lebih ada bangsa 15 kamar. 15 kamar. 15 kamar deh kurang lebih. Banyak banget. Kalau dilihat kan ini Pak, kita kan ada di lantai 2 ya. Mm-mm. Kalau saya lihat dari bangunannya sih kayak mungkin sempat mau dijadiin lantai 3 atau gimana Pak? Karena masih ada cocor-cocor bebeknya tuh Pak. Oh, Udah ada niatan lantai 3. Niatan ada lantai 3, ya mungkin ya gak, namanya kita nggak tahu kan. Lagi pas lagi dibangun, lagi zamannya apa tuh kalau nggak salah. Ada aja ya kan. Zaman sekarang ada lagi begini. Jadi dokter itu nggak mau. Jadi dia ngeluarin duit nanti sia-sia apa-apa gitu. Jadi nanti niatannya sih emang bener mau lantai 3 ini. Semua udah ada kan tuh, pondasi-pondasinya udah ada, udah pada nongol semua. Dibangun untuk menjadi apa Pak? Rumah sakit Rumah sakit pribadi. Jadi pengen dibangun buat rumah sakit pribadi Mas Dika. Pribadi, kalau nggak salah Rencananya pribadi, gitu ya? rencananya puskesmas pribadi apa ya rumah sakit pribadi. Ya namanya sih saya nggak bisa iniin deh, Iya. ya kan gitu. Pribadi gitu ya. Pribadi. Dia masih muda orangnya. Orang Semarang. Oh, orang semua. Jadi udah cukup jelas ya Mas Dika ya sejarahnya dari pas pertama kali Pak Yasin Kenal Kenapa apa di di sini? sini Kenal ya? gitu. Iya. Ya kalau saya mah kalau dikasih amanat ya, kalau emang situ percaya sama saya, alhamdulillah. Emang tampang saya bisa kayak kriminal, tapi kan juga akhlak kita beda. Iya dong. Mas Dika mau nanya hal-hal mistis nggak yang ada di area ini? Oh iya tuh. Waktu itu kan saya kan pertama kali kan ada nanya ke tukang bubur. Nah tuh katanya dia tuh sering banget digangguin kata gitu. Emang Iya. apa bener gitu? Digangguin sih emang digangguin. Heeh. Tapi asalnya digangguin, kalau saya pribadi, saya nggak mau diganggu apabila lu gue nggak ganggu. Udah pokoknya, bukan saya aja, orang-orang juga kalau pada kemari tuh besokannya main tuh ke tanah si kebo. Oh jadi begini katanya, kampret katanya. Begitu ya kan. Ada orang masuk atau di jujukannya jatuh gubuk aja. Kenapa lu? Mata aku kok jatuh kayak ada yang dorong aja. Bodoh amatan lu kali iseng masuk setan gitu kan. Gue mah jujur aja. Sama tuh anak begini kan, gue misalnya gue nggak ada sedikit pun takut sama setan. Berani gue lawan, nggak berani gue kabur. Gitu doang. Mana mungkin dia mau keluar begitu aja itu orang, ya kan? Itu setan. Yang penting kan kita niat baik, datang baik, pulangnya baik. Nah selain tukang bubur Mas Dika, mungkin Pak Yasin sebagai orang yang lama di sini mungkin dari Pak Yasin sendiri atau dari kerabat-kerabat Pak Yasin mungkin cerita-ceritanya memang ada yang gimana gitu Pak Yasin. Yang paling heboh deh, misteri deh di sini tuh apa sih gitu? Ya. Sosok-sosok apa gitu ya, Mas Dika ya? Apa? Wah, aku ngeliat ini nih, Kalau ngeliat ini. saya sih nggak begitu istilahnya inilah ya, maksudnya percaya nggak percaya, karena kan saya ibarat kata orang-orang tuh ada di sini, ya kan? Emang buktinya udah ada tuh masuk di sini. Kalau emang sakit ya lu sakit, dasarnya dari mana? Wah dari rumah si Yasin tuh tanah kosongnya, ya kan? Pernah tuh saudara di sini tuh ngambil kayu buat di rumah, buat ngebangun masjid taklim. Baru masuk aja dia udah gelagatnya udah beda. Ngomongnya bahasa Sunda, tungguan benaun buru-buru cenah. Emang kenapa lu? Enggak asalnya hawanya beda, gue jadi merinding. Hawa beda kenapa? Ya ilah, samain aja beda dia sama beda lu, gue kata gitu. Dia ngerokok nih, emang ada nih rokok gue kasih nih, rokok aja deh ngerokok, dia supaya lu jangan bengong aja gitu. Pokoknya emang ya, saya sih emang nggak pernah ngeliat. Waktu itu juga ada yang kerja nih ya, yang kerja tuh dulu, itu sekitar jam 1 jam 2 tuh udah ada tuh. ketok air mati di mana lain.
kerja di sini. Jangankan di sini, di BBG pun begitu dulu. Ada orang tuh yang jagain BBG tuh. Itu udah gila semua yang jaga BBG. Maksudnya gila gimana tuh Pak Yasin tuh? Kayak orang setengah sarap. Awalnya Ya emang di situ kuat-kuatan. Bahasanya kan saya emang di situ, udah di situ. Nah bosnya itu tuh yang BBG itu nggak percaya sama saya, mungkin nggak kenal sama saya kali. Datang sekelebatan cuman senyum, senyum gitu. Dapat orang baru kerja di situ, gila. Dapat sekedar itu beda berapa bulan, gila lagi. Itu BBG ini lebih parah dari ini BBG dulu. Gas. mungkin yang di sini kali kesana-sana gitu bentar-bentar. Itu kemari. Oh itu kemari Pak. Jadi tempat ini kumpulannya jadi. Perkumpulan nih. Pokoknya semua nih bangunan ini dibangun nih, kumpul kemari. Ini dibangun, kumpul kemari. Itu tuh di sini tuh rumah kosong semua. Banyak rumah kosong nih Pak ya. Iya, kalau emang situ emang istilah kasarnya nyari-nyari, ya silakan gitu kan. Biasanya kan namanya orang begini namanya apa? Namanya aja tadi apa tuh? Sejarah misteri, ya kan? Ya ada. Ya kita kan namanya nemu gitu kan untung-untungan. Iya enggak? Berarti garis besarnya Pak Yasin bisa bilang atau berkata kalau emang ini tempatnya ya, kalau emang mau nyari itu ya inilah tempatnya gitu Pak Yasin ya. Nah, makanya itu kalau malam tuh saya jarang kemari gitu. Kenapa itu Pak Yasin? Ya saya kan punya kewajiban jaga di dalam gitu. Ya waktu ada sih orang yang butuh kayu apa gitu malam. Ayo lo gua anterin. Ah lu aja kata Bo kayak gitu. Nah, kan lu yang butuh. Nggak usah bayar deh. Iya gak? Lu mau beli kayu lu ambil sendiri deh. Ngapain gua? Mau. Jadi di sini pokoknya jangankan saya deh yang kerja aja. Bisa kasih dikuat-kuatin karena apa? Karena uang. Gitu. Ada sih batinnya. Aduh, ini batinnya emang enggak, udah kalau udah lewat dari subuh ya udah tenang tidur. Kayak bangun dia pada kesiangan semua tuh. Kalau nggak saya juga dulu dikasih amanat suruh jagain lagi dibangun kalau ada barang apa gitu. Kalau gimana Mas Dika, ada yang mau ditanya lagi ya? Udah cukup. Durasi udah panjang sekali. Durasinya. Ya, Ini seru kalau, juga ya ngobrol ya. Soalnya enak sejarahnya ada. Sejarahnya dapet juga Sama ya, ini, gitu ya, mantep ya. di sini banyak ya kan. Sejarahnya banyak. Ya ada yang dimaling ada yang ini ada. Sampai kata teman saya mau dipost ini berkasannya nggak kayak dulu, nggak sekarang ada bukti langsung di penjara. Dulu kan nggak ada yang gitu-gituan kan. Iya betul. Nah jadi udah ini ya Mas Dika ya, sejarah misterinya ya udah dapet di hari ini ya. Sejarahnya juga udah dapet hari ini, misterinya juga udah dapet. Nah, nanti bagaimana kita tim explore ya akan melakukan explore pada malam hari ya. Pada malam hari nanti. Yang tepatnya nanti pukul berapa Mas Dika? Mungkin pukul 11 sampai sini. Ya udah asal di kontak aja, saya akan jaga sampai jam 1 jam 2 tuh. Mungkin nanti malam kita coba lihat keseruannya tempat ini, ke mistisannya ya. Seperti apa ya kan yang memang Karena kan beda siang sama malam tuh. Iya. Sekarang sekali. Ya kalau siang dia pengen mau ngopi kali. Kalau malam dia isengin orang. Sekarang aja barusan Pak Yasin udah merinding nih saya gitu ya. Udah berasa juga ya Mas Dika ya. Nanti bangun. kita lihat surannya di malam ya. Dalam hati lu keluar boleh. Pengen gua ajak duduk sini udah beres. Gua kagak bawa kopi, udah gitu doang. Oke, teman-teman. Jadi kita udah dapet nih yang namanya tempat ini yang ada di mana tadi Mas Dika? Kampung Melayu. Kampung Melayu. Kampung Kita dapat review tempat ini di Kampung Melayu, dari mulai sejarah tempat ini sama misterinya di tempat ini. Nah, untuk gimana nanti malamnya kita lihat di saat tim mengeksplor Pada malam hari ini. Untuk hari ini mungkin kita berdua ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yasin yang telah meluangkan waktunya untuk kita tanya-tanya ya seperti ini ya. Oke, Cukup sekian dari wawancara kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami Sejarah Misteri. Kali ini kita ada di bangunan yang terbengkalai. Dengan saya Adi Andiansah. Dengan saya Andika Rahman. Saya Jambul. Dan sekarang kita akan mengeksplor pada malam hari ini jam berapa? Hampir jam 12 ya? Iya, jam 12. Hampir jam 12 Tepat malam. di jam 12. Oke. Yuk, saksikan terus. Jangan di skip-skip. Sebagaimana di dalamnya, mari kita eksplor sekarang. Oke? Ya. Let's go. Silakan, Jambul. Pakai nyanyi, Bu. Ya. Bentar ya. Kameramen, masuk. Wah, susah. Ini berasa lagi di gunung ya. Jadi pada malam hari ini kita explore tempat yang banyak banget tumbuh pohon-pohon liar ya. Iya, Mas Dika ya. betul. Bau aroma ini ya Mas Dika. Mm-mm. Aroma itu ya Mas Dika ya. Kayak bau-bau menyengat gitu ya Mas Dika. Heeh, bener. Baru masuk juga kita udah cium bau-bau menyengat teman-teman. Padahal kita baru berapa langkah ya dari pembukaan tadi. Itu ada cium bau-bau menyengat yang bikin hidung kurang enak ya Mas Dika. Nah, sekarang kita mau lanjut explore ke bagian dalam. Bagaimanakah keadaan dalam dari bangunan yang sudah lama terbengkalai ini yang memang letaknya ada di Kampung Melayu. Iya. Jadi untuk teman-teman yang memang melintas di daerah Kampung Melayu setelah Jatinegara ya, Pasar Ikan ya, Iya, lewat ya. lewatin. Nah, teman-teman mungkin bisa ngeliat nanti keadaan dalam sini di video kami. Iya, betul. Saksikan terus untuk kita explore ke dalam. Yuk, let's go. Baunya makin menyengat ya. Baunya makin menyengat. Ini teman-teman bisa melihat keadaan di mana banyak rerumputan, daun-daun, pohon-pohon liar yang timbul di ini sebutannya ini apa Mas Dika? Jadi kayak ini hutan kecil, iya. Iya, hutan kecil. Ini kalau dulu bangunan ini tepat di ruang tamu kali Mas Dika ya kalau ini ya, atau di halaman ya, apa teras ya? Sepertinya sih halaman sih. Halaman ya, Halaman sini nih. Ini halaman tepatnya. Kalau kita lihat nih ada tangga menuju ke atas. Mau explore ke atas dulu apa? Sound dulu nih. Kita. Apa lihat atas dulu kali ya? Ke atas kali lebih enak ya. Iya. Naiknya juga susah nih. Jadi untuk langkah pertama kita coba explore bagian atas. Ada hal apa aja di atas. Jadi nanti kita bisa lihat. Tempatnya curam teman-teman. Hati-hati. Makanya harus hati-hati. Nah ini bentuk tangganya juga dia melingkar teman-teman. Ya Mas Dika ya. Iya. Bisa lihat bentuk tangga melingkar, dikasih karpet warna merah. Kalau dulu konon katanya tuh karpet warna merah itu identik dengan bangsawan gitu ya Mas Dika. Iya. Ya? Bangsawan, orang-orang terhormat yang lewat di karpet merah ini. Jadi Ini tuh lebarnya tuh sekitar 800 meter ya. Luas sekali. nah, nih kita udah ada di bagian atasnya teman-teman. Kita coba untuk explore di bagian sini. Ini banyak banget puing-puing atau kayu-kayu. Nah pasti teman-teman penasaran nih. Ini kayu-kayunya bekas apa sih? Nah nanti akan kita bahas di setiap ruangan Setiap ruangan yang kita jelajahi. explore. Iya betul. Jadi apa sih kenapa banyak ini? Nanti akan kita bahas ya teman-teman ya. Ya. Ya Mas Dika ya. Oke. Mungkin penonton-penonton semua ingin melihat keadaan dari atas bagaimana bagian bawah. Ini guys. Nah, Bisa dilihat nih. Tuh. Nah, Seperti kita kasih penerangan kali ya. kelihatan. Ada lampu senter tembak. Mas Dika. Nah. Tuh. Seperti hutan.
Jadi hutan kecil gitu. Saking sudah lamanya tidak terawat. 15 tahun lebih ya ini ya? 20 tahunan Oh, lebih. 20 tahunan. Jadi seperti inilah. Apalagi sekarang kan musim hujan juga kan. Jadi tumbuhan cepet banget. Semakin lama rumahnya makin gak kelihatan ya, Mm-mm. kayaknya ya. Kalau kita lihat terus menerus kayak gini sih bisa jadi ini bangunan bisa tidak terlihat nih, ditutupi sama yang namanya pohon-pohon liar nih. Tapi pohon-pohon liar ini seperti pohon orang di hutan gitu ya Mas Dika ya. Iya. Lebat dan banyak ya. Bentuknya pun juga besar-besar ya. Bahkan yang lebih menariknya lagi nanti ada yang namanya kayu besar. Itu dia. Padahal dulunya di sini tidak ada pohon-pohon besar di halaman-halaman atau di dalam rumah ini, tapi nanti kita bisa lihat ada pohon besar yang memang tinggal batangnya doang sih Mas Dika ya. Iya. Tapi itu satu fenomena yang memang membuktikan bahwa bangunan ini memang sudah lama sekali ya, Lama sudah sekali. dihuni ya. Oke. Nah, kita terus ekspor ke bagian, kita masih di bagian atas, Masih teman-teman. bagian atas. Awas ini, hati-hati nih, ada ini. Ada apa sih? Apa namanya? Ngeri jeblos ini nih. Oh, kan? Oh iya. Nah, ini itu tadi Mas Dika sini aja Mas Dika. Ya kan? Jangan, itu bahaya sih. Bahaya, ini karena dari nah, jadi kita ngobrol sebentar di sini kayak Mas Dika. Boleh. Jadi sembari explore juga nih kondisi sekitar di bagian atas. Tuh, teman-teman lihat pohon pisang. Sampai segede gini. Ya, pohon pisang sampai sebesar ini ya Mas Dika ya. Baunya menyengat. Ini kita explore di sini dari pertama masuk sampai saat ini kayak benar-benar baunya menyengat banget ya Mas Dika. Kayak bau kebakar-bakar gitu ya Mas Dika. Ya? Betul. Kayak bau kebakar tapi itu nyengat banget di hidung. Sampai sekarang ada timbul mual sih. Cuman tetap aja kita explore. Kita penasaran juga kan teman-teman mau lihat gimana dalamnya. Iya. Ya step by step kita explore tempatnya. Di bagian atas kita explore. Nah, ini bagian atasnya. Nah, ini di bagian atas rumah itu ada ini Mas Dika ya, batang pohon ya. Heeh. Nah, ini ada batang pohon. Jadi kalau kita lihat nih udah rapuh banget. Rapuh juga pohonnya. Ini Udah rapuh banget. Udah cukup lama nih. Kan bahwasannya benar-benar nandain tempat ini tuh udah benar-benar lama banget teman-teman sejarah misteri. Yang mana satu batang seperti ini adanya di atas rumah. Makanya kalau kita pikir ya jarang ya kayak gini ya, batang di atas rumah ya. Kalau emang tempat itu baru sebentar atau apa ya, memang karena udah lama jadilah ini. Tapi dia sayang udah mati ya Mas Dika ya. Mungkin rubuh di saat dia tinggi, dia rubuh di atas rumah, bisa jadi kayak gitu. Tapi next kita explore di bagian sini. Penasaran di sini. Awas nih, biasanya ada paku-paku nih sini nih, hati-hati nih. Nih kita disambut sama apa namanya? Pohon apa tuh? Ini kira-kira ruangan apa nih? Ini kalau kita lihat sih kayak semacam apa ya Mas Dika? Oh ini mungkin dulu bekas kamar mandi Mas Dika. Kamar mandi ya? Karena itu ada itu tuh Mas Dika. Apa? Nih. Oh iya, betul. Ini Buat naruh ini kan sabun ya? Buat naruh sabun ya. Mas Iya, Dika betul. Nah, mungkin ini dulunya kamar mandi sebelah sini. Itu karena udah lama sekali jadi nggak ada batas pintunya atau apanya, atau udah infonya sih udah ada bangunan yang rubuh di samping sebelah sana ya Mas Dika ya. Iya. Di sebelah situ nanti kita lihat tuh ada bangunan yang udah rubuh. Jadi batunya udah mulai jatuh di bagian sana. Nanti kita explore ke jalan dulu sini. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Hah? Mas Jambul. Ini kira-kira apa nih? Wah, banyak kamar nih di sini. Ini kamar yang banyak banget. Nah, nanti kita akan ceritain nih Sejarahnya. banyak kamar seperti ini. Tapi sebelumnya, nah ini kita ada di lantai 2 pas di atas ya Mas Dika ya. Kita bisa lihat bagian bawah. Nah, ini kita di atas tuh lihat udah seperti di jungle ya. Iya. Kan gitu ya kita ya.
Nah ini hati-hati nih, kita melangkahnya harus pas karena ini bentuknya langsung ke dasar ya Mas Dika. Iya, langsung ke dasar bawah. Iya. Nih. Nah, tadi yang saya bilang bangunan rubuh itu ada di sebelah sana. Mas Dika bisa shoot. Nah itu. Ini rubuh. Ya ini rubuh tadinya ini memanjang ke sampai sebelah sini ya Mas Dika ya. Iya. Terus ya. Tapi itu udah gempur jatuh makan usia. Nah ini tuh sejarahnya. Apa Mas dulu, Dika? pengen dibikin rumah sakit. Nah terus pengen dibangun juga lantai 3. Nah menurut narasumber yang saya tanyakan, ini tuh kenapa banyak kamar seperti ini? Jadi tuh ini buat kamar para suster ya katanya ya. Para suster iya. Jadi dibikin kamar buat para suster di sini. Nah, seperti itu guys. Karena orangnya itu yang punya pemiliknya ini dulunya ada istilahnya kalau kita nanya itu ya bentrok kepemilikannya Mas Dika ya kayak gitu ya. Adanya sebuah keributan dan tapi pada saat itu adanya keributan di sini dan adalah pembeli rumah ini. Tapi sayangnya rumah ini yang tadinya paling bagus di Kampung Melayu ini paling mewah. Paling mewah. Itu dapat info dari narasumber. Itu ini rumah paling mewah tapi sayang jadi terbengkalai seperti ini. Yang niatannya tadinya mau dijadikan rumah sakit untuk rumah sakit atau klinik-klinik warga yang ada di sini. Cukup besar juga ya rumah sakit ini ya. Iya. Nah ini untuk kamar-kamar suster tapi terbengkalai seperti ini sampai berpuluh-puluh tahun. Kita coba lihat yuk calon kamar susternya. Ya, perawat ya? Iya. Mas Dika. Boleh Mas Dika ngangkat duluan, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hati-hati banget nih. Tuh, lihat. Pohonnya udah gede-gede banget, segede gitu. Aduh, saya maaf ya, maaf. Copot. Hati-hati guys. Ayo, lewat mana Mas Dika masuknya? Ini susah juga ya untuk masuk ke dalam ya. Oke. Sepertinya shoot dari sini aja sih. Oh, ini terlalu besar rantingnya ya? Mas Dika hati-hati tapi ini bawah loh. Iya ngerinya jeblos gitu ke bawah. Hati-hati. Oh, otak saya udah mulai kayak buntu ya Mas Dika ya? Kayak orang bingung ya? Sumpah, bingung kayak orang bingung. Mas Dika lewat mana sih? Susah masuknya. Harusnya sih ada akses ya? Jalan. Iya. Ini lewat sini kali Mas Dika ya? Kita ngeraba-ngeraba juga pakai kaki karena takutnya itu lobang ke bawah ya Mas Dika. Awas hati-hati. Sulit. Awas. Mas Dika merasa gak sih kayak orang bingung? Jujur sih, demi Allah gue kayak orang bingung. Gue kayak orang bingung sih sumpah. Nyari buat spot kesananya. Susah guys, udah kayak gini banget. Susah. Awas. Hati-hati. Ini harus kita nebas-nebas dulu ini, nggak bisa kalau misalkan kita nggak nebas. Gatel nggak? Coba ya. Bismillah, maaf ya. Assalamualaikum. Nah ini kita buka segini aja kalau segini. Iya. Kameramen. Hah? Coba bisa di shoot gak nih kameramen? Ada. Ada. Ini 1 kamar, 2 kamar, 3, 4 ya, kurang lebih ada 4 kamar di bagian Ini sebelah lagi nih ada nih. sebelah lagi ada ya. Tuh sebelah lagi tuh. Nah ini infonya bakal dijadikan ya rencananya kamar suster ya. Iya, kamar suster. Nah, tapi karena terbengkalainya karena sesuatu hal sehingga tempat ini dipenuhi sama dedaunan, rumputan yang memang liar sampai beranting-ranting seperti ini menjalar-jalar ke bagian kita lihat Sampai ke atas tuh. ke atasnya.
Gue mau ekspor bawah nih. Kayaknya saya dibikin pusing di sini Mas Dika. Yuk, ekspor bawah yuk. Awas hati-hati kameramen. Bahaya. Kameramen kalau ngeset dari situ enak nggak ke sini kameramen? Enak gak? Mantep ya? Kelihatan mantep ya. Oke. Nah, sama susternya keadaannya seperti ini. Mohon maaf kita agak susah akses ke dalamnya. Iya. Ya, karena bentuk ranting-rantingnya juga sangat banyak dan sangat tebal. Sini banyak hewan-hewan juga yang bikin Gatel. ya badannya, sama bau-bau sangit-sangit itu yang kebakar itu masih terendus kecium sampai sekarang. ya. Ini leher saya juga Entah gatal. nggak tahu dia ngikutin kita atau dia lagi nonton kita nggak tahu Iya, ya. nggak tahu. Ya, walau alam ya. Yang jelas kita di sini hanya untuk explore sesuai permintaan juga ya Mas Dika Iya. ya. Warga sini juga Iya, penasaran gitu Mas Dika ya. penasaran. Sama tempat ini dalamnya kayak gimana, karena nggak sembarang orang juga boleh masuk ke tempat ini ya. Iya, Jadi mesti ada izin yang khusus baru bisa explore tempat ini. betul. Nah, untuk perjuangan bikin konten ini teman-teman yang mana di Jakarta tuh Mas Dika ya, Iya. banyak gedung, banyak banget deh pokoknya Iya, lalu lalang kendaraan. Tapi Enggak apa namanya? Enggak di daerah-daerah doang, di Jakarta juga banyak tempat seperti ini gitu. dan konon kabarnya pun infonya ya bukan apa, infonya yang emang kita dapat ya dari narasumber ya. Itu ya. Ini enggak apa nih Mas Dika nih. Oh iya, itu apa itu? Ini infonya yang kita dapat dari di narasumber itu di bagian belakang-belakang sini memang sering terjadi yang namanya hal-hal yang ganjil ya Mas Iya, Dika ya. betul. Ganjil ya. Bahkan si narasumber pun bilang berkata sering banget yang ada di sana itu kumpulnya Tuh di sini gitu. Jadi tempat perkumpulan mereka tuh di sini. Jadi Yang tuh hari ini kita apa explore ya. namanya? Sebelah misalnya nih, gedung sebelah sini kan kosong. Terus dibangun lagi, diisi lagi. Ya, yang tadinya penghuni di sini jadi pindah ke sini. Terus bangun penghuni sono pindah lagi ke sini seperti itu. Jadi kita ada bangun gedung di sana pindahnya ke sini gitu ya. Mm-mm. Yang di sana pindahnya ke sini. Jadi ini adalah tempat ngumpulnya mereka. Iya. Nah, makanya kita tertarik untuk ngumpulnya explore mereka. tempat ini ya. Mulai lagi ini udah kita explore calon kamar suster yang mudah-mudahan nantinya akan Terlaksana Sana ya. programnya. sehingga bisa juga ikut menyehatkan Iya, warga-warga bermanfaat dan untuk berfaedah masyarakat. untuk masyarakat ya. Mas Dika. Iya, Boleh? betul. Oke, hati-hati Mas Dika. Iya. Bismillah. Up. Oke, bisa lihat saya tadi ya. Ay, sorry. Nah, ini apa nih? Bagian sini. Ini bagian bawah Mas Dika. Nanti tadi kan kita langsung naik tuh. Oh iya. Nah, nanti kita di bagian bawah nanti kalau nggak salah tadi saya lihat ada ke kiri sama ada ke kiri sama. Nah, dulu konon katanya juga kata narasumber di sini juga ada kolam berenangnya. Dulu Mas Dika. Dulu. Ini Mas Dika ngobrol apa kita sembari ngobrol-ngobrol tempat ini. Nah, jadi sebelum kita jauh ekspor ke bawah ya kan kita agak relax dulu ngobrol di sini. Jadi kenapa Mas Dika menurut narasumber? Jadi menurut narasumber itu konon katanya ini tuh rumah yang paling mewah tadinya. Ya. Nah, kenapa bisa terbengkalai seperti ini? Yaitu gara-gara ada perselisihan awalnya. Nah, terus dibeli sama dokter ya katanya. Dokter, betul. Iya. Dibeli sama dokter, nah pengen dibangun rumah sakit. Akhirnya gak kesampean gitu. Sehingga terbengkalai seperti ini. Terbengkalai seperti ini. Oke, itu kalau kameramen bisa lihat tepat di belakang kita ya, itu ada beberapa gedung-gedung yang memang cukup besar lumayan. Nah, tadinya kan memang di Jakarta ini tuh yang memang terlihat kota ramai ternyata ya banyak juga hal-hal kayak gini ya. Iya, jadi kita berhati-hati juga, dan di sini pun di bagian-bagian sini di dalam ini memang terjadi hal-hal ini, tapi di depan itu banyak juga terjadi hal-hal kayak perampokan gitu ya. Iya. Jadi kayak rawan juga di daerah sini teman-teman. Nah, terus jambret segala macam Iya, ya. Nah, ya itu di sekitar sini. Jadi teman-teman yang emang
pesan-pesannya yang memang nantinya bakal melintas daerah sini ya kan, itu juga harus hati-hati juga dimanapun berada. Dimanapun Itu teman-teman berada, harus nggak cuma hati-hati ya. nggak cuma daerah sini doang, dimanapun berada harus hati-hati. Hati-hati ya. Oke. Iya. Keluar lagi. Ngilangin ini sih tadi. Saya keserimpet sih tadi di sana. Ya, sekarang kita akan mengeksplor bagian bawah. Mas Dika boleh kan? Bisa gaji. Mungkin nama Mas Dika dulu. Ya, ayo. Aduh. Bisa kameramen? Assalamualaikum.